nama saya Juwita Jatikusuma Putri. Kebetulan saya di komunitas Akur Sunda Wiwitan. Saya sebagai girang pangaping adat. Kur itu adat karuhun urang Sunda Wiwitan. Kami di sini merupakan komunitas yang masih memegang teguh ajaran Sunda Wiwitan, yang di dalamnya memberikan ajaran mengenai aturan gawe manusia, bagaimana kita berperilaku terhadap sesama manusia, terhadap alam, dan terhadap pencipta. Seni budaya itu adalah sesuatu produk estetik ya, yang lahir dari keseimbangan rasa, pikiran, dan perilaku. Di Gedung Paseban Tri Pancatunggal yang menjadi pusat komunitas Akur Sunda Wiwitan, di sini ada seni gamelan, ada seni batik, seni ukir, bahkan ada seni tari. Sampurasun, perkenalkan, nama saya Mira. Saya dari komunitas Sunda Wiwitan. Saya Anih Kurniasi, biasa dipanggil Ani. Nama saya Sudirman, bisa dipanggil Dirman. Sekarang sedang kuliah di Stikes Muhammadiyah Kuningan. Saya ngambil jurusan farmasi, tinggal di Cigugur, Kabupaten Kuningan. Waktu SMP itu sempat kesulitan pas mau ujian nasional. Karena saya disuruh memilih salah satu dari ke-6 agama yang diakui di Indonesia. Katanya kalau saya tidak memilih salah satunya, saya tidak bisa ikut ujian nasional. Waktu kelas 1, guru PKN pernah bilang yang kalau di kamu memang kalau Sunda Wiwitan suka salaman. Waktu pelajaran itu dia bilang kalau kamu Sunda Wiwitan pasti kamu berseberangan dengan kami. Maksud kami itu adalah kaum mayoritas. Pas SMA, saya pernah disuruh maju ke depan oleh guru BK. Ditanyain soal agama, kamu agamanya apa? Agama kamu tuh seperti apa? Disuruh menjelaskan. Terus ditanyain, kamu berdoanya kayak gimana? Coba praktekin. Tangannya kayak gimana, kan kalau muslim kayak gini katanya. Kalau kamu kayak gimana? Saya tunjukin kayak gini, kata aku tuh. Menyatukan ibu jari. Kok kayak gitu, kenapa gak kayak gini, kayak gini. Di ibu jari itu ada sidik jari yang berbeda-beda setiap orangnya, jadi tanggung jawab setiap orang juga berbeda-beda, kata saya tuh. Kalau teman-teman sih kayak lebih ke penasaran, sering sharing, oh saya tuh berdoa setiap sebelum matahari terbenam sama sebelum matahari terbit. Terus, oh berarti sama ya kayak di aku juga ada sholat 5 waktu, kata teman saya tuh. Semester awal-awal sih bisa mengikuti ke adat sendiri gitu Sunda Wiwitan. Cuman pas semester 3-nya itu nggak tahu gimana, jadi harus ikut ke agama di kampusnya gitu. Adik dari mamaku, yaitu bibiku, itu adalah seorang muslim. Jadi ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, suka ngasih makanan satu rantang ke ibuku yang isinya kayak khas itu, opor ayam sama ketupat. Kalau di Sunda Wiwitan itu ada Hari Raya Satu Sura, ibuku masak dan kirim-kirim masakan, terutama kepada bibiku. Bibiku juga ngucapin buat Satu Sura kami gitu. Dari situ kami juga udah saling menghormati, menghargai, dan walaupun berbeda agama, kami masih sama-sama toleransi. Aku tahun ini udah nikah, terus seminggu sebelum aku menikah itu, dari Dinas Catatan Sipil itu memberitahu bisa membuat akte nikah. Dan kami itu mengisi kayak syarat-syarat, terus juga tanda tangan saya, suami saya, terus kedua orang tua dari suami dan kedua orang tua dari saya sudah tanda tangan. Mereka bilang nanti Jumat akan jadi surat nikahnya. Nah, tapi setelah hari Jumat dari catatan sipil itu, kita harus ke Kesbangpol. Dan ternyata Kesbangpol bilang itu bukan wilayah kami, itu bukan kewenangan kami kalau dalam akte pernikahan. Orang tuaku juga sama, belum punya.
sampai sekarang belum punya surat nikah. Sekarang saya mulai belajar berternak, motivasinya sih ya iseng-iseng aja dulu gitu. Awal kuliah sampai sekarang lancar sih gitu. Dari keluarga sendiri sih waktu dulu kakek beternak, sekarang dilanjutin lagi gitu sama saya. Susah-susah gampang, kalau kitanya mau belajar mah bisa sih gitu. Ada gak sih yang mau temenan sama saya atau malah mereka pada ngejauhin karena saya minoritas? Tapi ternyata mereka malah penasaran. Oh, aku baru tahu katanya ada Sunda Wiwitan. Ceritain dong, ceritain seperti apa. Malah ya jadi seneng kan ngejelasinnya juga, merekanya juga terbuka gitu. Berjabat tangan, ciptakan perdamaian, tak guna selisih faham. Kita bersatu padu, membangun jiwa baru, sadar kembali akan bangsamu. Agama bukan penghalang, adat bukanlah penghambat, kita tetap satu Indonesia. Masyarakat adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan atau AKUR melaporkan tindakan penyegelan bangunan makam masyarakat adat yang dilakukan Satpol PP dan massa pada 20 Juli lalu ke Komnas HAM. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Penyegelan ini dilakukan Senin lalu oleh petugas Satpol PP bersama sejumlah massa Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penyegelan ini dilakukan Satpol PP lantaran bangunan ini lebih dianggap sebuah tugu karena adanya bangunan dari batu yang menjulang sehingga perlu adanya surat IMB. Girang Pangaping Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Juwita Jati Kusuma Putri menyatakan bangunan tersebut bukan tugu, tidak menggunakan sebagai tempat pemujaan ataupun sesembahan. Mereka menganggap pasal 13 tahun 2019 yang dijadikan landasan hukum penyegelan tidak ada juklak atau juknis mengenai bangunan yang dianggap sebuah tugu. Mengenai untuk ada kecurigaan untuk pemujaan, kami ini di Sunda Wiwitan tidak ada ajaran menyembah makam. Pihak Satpol PP sebelumnya sudah 3 kali melayangkan surat agar dilengkapi surat IMB. Karena 3 kali teguran belum dilengkapi dengan IMB, Satpol PP akhirnya melakukan penyegelan tersebut. Pihak Satpol PP juga memberikan tenggang waktu selama 30 hari untuk mengurus IMB tugu. Setelah surat peringatan ketiga belum dapat menunjukkan legalitas perizinan, SOP kami yang dilakukan penyegelan. Dalam artian penyegelan pengawasan, tetap yang bersangkutan dipersilakan untuk mengajukan izin. Proses yang cukup ramai diperbincangkan yaitu penyegelan makam, bakal makam tokoh AKUR Sunda Wiwitan yang kebetulan orang tua saya sendiri. Nah ini mungkin karena bentuk daripada makam itu kami mengambil dari kebiasaan para leluhur kami. Jadi batu berdiri seperti halnya lingga dan yoni gitu kan. Nah itu yang memang dimintakan oleh orang tua kami. Sehingga kami anak-anaknya mengabulkan itu. Secara kebetulan orang tua kami itu tidak hanya memiliki putra biologis, tetapi memiliki banyak putra ideologis. Sehingga ketika ada permintaan seperti itu, tanpa kita duga, kegotong royongan masyarakat itu
berjalan sedemikian rupa sehingga dalam pembukaan lahan dan selain sebagainya itu kita banyak dibantu oleh saudara-saudara beragama berbeda. Kebetulan di daerah Kecamatan Cigugur, di Desa Cisantana itu setiap dalam satu keluarga itu bisa memiliki keyakinan yang berbeda, sehingga ketika ada pun tetangga atau keluarga, agama itu tidak dijadikan sandungan lagi untuk tidak hidup bergotong royong. Jadi ketika kemarin ada istilah meresahkan masyarakat dan lain sebagainya, saya pikir itu hanya sebuah isu saja. Karena ketika kita melihat ke lapangan, tidak ada konflik yang besar sebetulnya di Desa Cisantana itu sendiri. Atas kebijakan pemerintah, bakal makam kedua orang tua kami itu diberikan IMB tanpa proses, jadi mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan IMB. Dan sekarang segel sudah dibuka, pembangunan pun dapat berlanjut. Adanya beragam manusia, adanya beragam bangsa, adanya beragam suku bangsa. Nah, oleh karena itu, dari rasa kesadaran itulah maka kita bisa merasakan bahwa keberagaman itu adalah sesuatu keindahan dan kemahabesaran Sang Maha Kuasa. Nah, tidak ada hak manusia untuk melakukan penyeragaman, karena Tuhan pun menciptakan kita sangat beragam.